Sebelumnya, Tangsan telah berhasil membungkam para tetua agar bisa mencari keadilan untuk ayahnya dengan kekuatannya sendiri. Dengan token Hautian Waran pemberian kakek buyutnya, Tangsan kini menjadi pemimpin dari para tetua. Setelah ritual untuk makam kakeknya selesai, Tangsan dan ayahnya beserta ketua sekte dan para tetua berkumpul di aula. Tang Xiao kemudian memberikan tulang roh kembali kepada Tang Hao. Lalu di kotak yang besar, Tangsan melihat karya terakhir dari pengrajin ilahi Lao Gao, yakni senjata tersembunyi terkuat. Nah, sebelum masuk ke spoiler terbarunya, kita intro dulu cuy. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Ini adalah karya terakhir Lao Gao. Dalam 5 tahun ini, Lao Gao telah berhasil menempa 3 senjata tersembunyi kelas atas, di antaranya Peacock Plum, Buddha Fairy Lotus, dan jarum Pearl Blossom Needle. Tangsan kemudian menutup kotak senjata tersebut. Mata Tangsan memancarkan kesedihan. Jika ia tahu sebelumnya bahwa Lao Gao akan membayar dengan nyawanya, ia lebih suka tidak memiliki senjata tersembunyi ini. Tak lama kemudian, Tang Xiao memberitahu kepada semuanya bahwa sekte harus segera dibangkitkan kembali, dan kini semua pihak sekarang sangat bergantung kepada Tangsan. Tangsan memberitahu bahwa selama 5 tahun ini kekuatan yang dimiliki Kekaisaran Roh terutama Bibi Dong sudah memasuki level 99. Perkataan Tangsan membuat semua orang khawatir. Tangsan tetap melanjutkan perkataannya bahwa dengan kekuatan Bibi Dong yang berlevel 99, ia masih bisa untuk menahannya. Namun yang paling menakutkan adalah kekuatan penuh dari Kekaisaran Roh. Akan tetapi jika kekuatan dari keseluruhan sekte Hautian membantu kerajaan Heaven Duo, maka akan membuat kekuatan kerajaan Heaven Duo dan kerajaan Starlo akan meningkat pesat. Mendengarkan Tangsan, semua orang mengangguk setuju, dan dalam 3 hari ini Tang Xiao menyerukan akan pergi ke kerajaan Heaven Duo. Tangsan juga berkata akan memulihkan bagian tubuh ayahnya. Mendengar perkataan Tangsan, ketua sekte dan para tetua saling memandang dengan ragu. Kemudian Tangsan berjalan maju dan mengambil kotak tulang roh itu, dan akan segera memulainya sekarang. Namun ini akan mengalami sakit yang mengerikan. Tang Hao segera merobek baju dan celananya. Matanya kini kembali bersemangat seperti legenda Doulo yang terkenal itu. Tangsan tidak pernah takut terhadap musuh, namun yang di depannya sekarang adalah ayahnya. Ia memiliki sedikit rasa empati. Akan tetapi Tang Hao mengatakan, aku berani memotong tangan sendiri, rasa sakit ini dapat dilewati. Selanjutnya Tangsan mengeluarkan cahaya sigot di dahinya, dan perlahan-lahan tulang dan daging Tang Hao terkelupas. Kotak tulang roh kemudian terbang dan tulang roh mendarat ke tangan Tang Hao. Tanpa ragu, Tangsan lalu menekan tulang roh lengan ke bahu Tang Hao. Cahaya sigot kembali berkobar dan menyinari bahu Tang Hao. Di wajah Tang Hao, matanya terlihat menahan sakit yang luar biasa. Tetes demi tetes darah Tang Hao keluar. Tak lama kemudian, perlahan-lahan bayangan darah memancar membentuk sebuah lengan di bahu Tang Hao. Tangsan lalu membaluti tangan Tang Hao dengan perban. Semuanya berjalan dengan lancar. Terlihat sedikit demi sedikit lengan Tang Hao kembali menumbuhkan daging. Tang Xiao dan para tetua melihat itu, mereka hanya terdiam takjub melihat pemandangan yang ajaib itu. Kini kultivasi level Tang Hao setelah lengannya kembali naik menjadi level 80. Tang Hao sangat sulit percaya bahwa tangannya ini tidak memiliki penolakan sedikit pun, persis seperti tangannya dahulu. Ini semua tidak terlepas dari kontribusi cahaya sigot yang menyempurnakan proses regenerasi dari tangan Tang Hao. Selanjutnya Tangsan juga memperlakukan hal yang sama pada kaki kanan Tang Hao. Untuk memulihkan kaki Tang Hao, Tangsan memerlukan waktu 2 jam. Tangsan kemudian memberikan ayahnya pil dan membawa ayahnya ke tempat yang tenang. Lalu Tangsan segera memberitahu ayahnya agar segera berkultivasi, karena untuk membuka area vital yang telah terputus sebelumnya. Tangsan membantu ayahnya duduk di ruangan yang sunyi, dan di belakangnya terdapat Tang Xiao yang tidak membiarkan siapapun yang mengganggu proses pengembalian level Tang Hao sebelumnya. Tangsan menyalurkan cahaya sigot kepada ayahnya agar membantu proses kultivasi. Saat ini Tangsan membantu ayahnya untuk membuka 8 meridian yang luar biasa. Melakukan ini tidak diragukan lagi, membuat kekuatan Tang Hao pulih bahkan lebih baik. Tak lama kemudian Tang Hao telah berhasil memasuki level Doulo. Tang Hao diselimuti cahaya hitam yang mendominasi.
Setelah 3 hari penuh, Tang Hao akhirnya bangun dan melihat ke atas dengan mengatakan, "Spirit Hal, aku kembali." Akan tetapi ia melihat Tang San telah pergi. Tang Hao lalu keluar dari ruangan. Melihat anggota tubuh Tang Hao lengkap, Ah Yun dengan air mata menetes melompat lalu memeluk Tang Hao. Tang Hao berkultivasi selama 3 hari penuh, dan Tang San 2 hari yang lalu pergi meninggalkan sekte menuju ke kerajaan Heaven Duo. Tang Hao kali ini bertekad, ketika ada yang menyakiti keluarganya maka akan dibantai oleh Tang Hao hingga menjadi debu. Saat ini kekuatan Tang Hao bukan hanya kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Level Tang Hao sebelumnya 95, namun sekarang menjadi puncak level 96. Tang Hao dan Ah Yun kemudian mencari kakaknya, yaitu Tang Xiao, lalu berencana untuk turun gunung. Di sisi lain, Tang San telah sampai di kerajaan Heaven Duo Sekte Tang. Tang San dan Xiao Wu kembali menggunakan jubah hitam karena agar terhindar dari perhatian musuh maupun para penduduk. Meskipun ia ketua sekte, ia sangat sopan lalu memerintahkan kepada murid penjaga agar melaporkan bahwa Tang San kembali. Tak lama kemudian, seseorang melangkah keluar. Ia adalah Tai Nuo. Melihat Tang San dan Xiao Wu, Tai Nuo segera memberi hormat kepada Tang San. Murid penjaga yang memberitahunya juga ikut memberi hormat. Tai Nuo mengatakan bahwa saat ini hanya ia yang bertanggung jawab terhadap sekte, yang lainnya pergi ke garda terdepan peperangan. Mendengar perkataan paman Tai Nuo, Tang San akan segera maju menyusul yang lainnya untuk berperang di garis terdepan. Di sisi lain, Xu Beng dalam 3 tahun kebelakang telah naik takhta menjadi seorang kaisar di kerajaan Heaven Duo setelah ayahnya meninggal. Xu Beng sangat memperhatikan sekte Tang yang sebagian besar muridnya berasal dari Akademi Shrek. Dengan adanya dukungan dari Kaisar Xu Beng, sekte Tang telah menghasilkan sejumlah senjata tersembunyi. Xu Beng memberi nama pasukan ini dengan sebutan Tentara Tang. Kemudian sebelum Tang San berangkat, ia menandatangani sebuah surat kepada sekte Hautan untuk membantu kerajaan Heaven Duo. Tan Yu terkejut bahwa sekte Hautan bisa membantu kali ini. Akan tetapi Tang San menjelaskan bahwa saat ini musuh kita sama dan ini bukan saatnya untuk mengungkit dendam lama. Mendengar penjelasan Tang San, Tan Yu tampak sudah mengerti dan mempercayai ketua sekte Tang San. Tang San meminta Tan Yu untuk menyerahkan surat ini kepada klan kecepatan agar bisa sampai dengan cepat ke sekte Hautian. Tidak hanya ke sekte Hautian, Tang San juga memberikan surat kepada pavilion bulan tempat bibinya Tang Hiuha tinggal. Di mata Tang San memancarkan sedikit kesedihan. Aturannya setelah Tang San memulihkan tubuh ayahnya, ia akan segera menikahi Xiao Wu. Namun peperangan pecah pada saat ini. Xiao Wu kemudian memberikan dukungan kepada Tang San. Tidak perlu khawatir, kekaisaran roh telah membunuh ibunya. Menghancurkan mereka adalah keinginan Xiao Wu. Kemudian Tang San pun pergi meninggalkan sekte Tang menuju ke garda terdepan peperangan. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jika ada saran dan tanggapan lain, kalian kirim di kolom komentar. Oke, seru bukan? Bye bye.